Ternyata ada 7 steps menuju financial independence. Jangan-jangan kamu sudah sebenarnya bebas finansial. Yuk kita kupas di video hari ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk support kami dengan subscribe, nyalain lonceng untuk support terus channel ini. Oke, jadi financial independence itu banyak versinya, banyak penulis, banyak financial planner, content creator yang menulis berbagai versi dari financial independence itu sendiri. Dan kami berdua juga selama ini memang ceritanya ke kalian ya fire aja gitu, financial independence, retire early. Nah, kami menemukan satu versi penjelasan tentang FIRE yang cukup menarik karena dia meletakkan FIRE itu, bebas finansial itu ada tingkatan-tingkatannya. Versi ini ditulis sama Grant Sabatier. Grant Sabatier ini salah seorang podcaster dan penulis juga tentang topik financial independence retire early di Amerika Serikat. Dan dia membagi financial independence dalam 7 tingkatan. Nah, jadi kenapa tadi kami bilang di awal mungkin kamu udah bebas finansial? Kenapa, Clau? Ya karena bisa aja masuk ke salah satu step yang disebutkan oleh si Sabatier tersebut. Oke, jadi kita mulai aja sambil kita bahas satu persatu, nanti kita langsung kasih contohnya. Yang step pertama adalah clarity. Nah, di step ini adalah kalian sudah tahu kalian mau kemana sih secara finansial, mau tujuannya kemana. Karena gini loh, nggak semua orang tujuan finansialnya adalah menjadi raja minyak gitu ya. Ada yang udah tahu, oh saya kira-kira hidup yang seperti ini aja udah cukup gitu. Nggak semua orang kan mau rumah istana di Pondok Indah gitu ya. Seperti kami ngerasa rumah di Bintaro ini udah cukup gitu. Jadi step pertama kalian harus tahu dulu sebenarnya kalian itu mau menuju kemana secara finansial. Ya, jadi step pertama ini kalau buat kami sendiri, kami capai mungkin di usia 20-an pertengahan kali ya. Dimana kami sudah memutuskan oke, kami mau menikah. Waktu itu usia 25 tahun, dan kami mau punya rumah. Udah ada pembicaraan tentang maunya rumah landed house bukan apartemen, dan ya di tengah-tengah percakapan itu kayaknya kesebut ya 1-2 kali Bintaro gitu ya. Jadi kira-kira di usia 25-an kami sudah capai level pertama ini, level clarity ini. Ini termasuk di dalamnya kita waktu itu ngobrolin juga ya rumahnya mau segede apa gitu ya. Kita sepakat pokoknya mau punya rumah yang nggak terlalu besar dari awal gitu, yang kira-kira kalau kami berdua rawat sendiri itu masih sanggup. Karena kalau rumah kayak istana itu kan udah nggak mungkin ya, sapu pelnya aja nggak mungkin 2 hari sendiri gitu ya kalau dikerjakan satu orang. Jadi kami udah tahu kami nggak mau mengejar rumah istana itu gitu. Yang kami mau ya udah rumah yang seperti sekarang ini exactly seperti yang kami impikan gitu ya. Begitu pula dengan punya anak ya. Punya anak juga sesuatu yang kami ngerasa pertama punya anak biologis itu boleh-boleh enggak gitu ya. Kalau misalkan adopsi pun juga nggak apa-apa. Lalu punya anak jumlahnya itu ya waktu itu kepikirannya ya maksimal banget 2 gitu ya. Udah pernah ngobrolin ya kalau misalkan punya anak apakah itu adopsi ataukah itu biologis, paling banyak 2 gitu sanggupnya secara emosionalnya juga, secara fisik ngurusnya juga gitu ya, dan secara finansial. Nah, jadi kira-kira udah kebayang kan dari itu, oh ya rumahnya kira-kira mau di sini, yang segede gini, anaknya mau sebanyak ini, kan kurang lebih kebayang gitu. Terus mungkin mau nambahin juga ya, dia bilang di situ you figure out where you are financially. Jadi buat aku ini artinya kita udah saling terbuka sama pasangan tentang utang-utang kita, tentang gaji kita berapa gitu ya. Jadi ya itu susah tuh. Itu susah, tapi buat kami itu penting waktu itu untuk kami lakukan. Jadi bahkan dari sebelum 25 kayaknya dari awal gajian kita udah saling tahu gaji berapa nggak sih? Kurang lebihnya ya, walaupun kan nggak yang sampai oke bulan ini kamu dapat berapa, nggak gitu juga sih gitu kan. Cuman pas awal-awal sama-sama dapat kerjaan kita sharing, oh kita ditawarin berapa gitu ya, gajinya di offer berapa, tapi nggak yang sampai laporan tiap bulan juga sih ya, dapat lemburannya berapa itu enggak. Dan aku ingat waktu itu Clau dalam kondisi sedang membayar kartu kredit orang tuanya, jadi ada info itu ke aku gitu ya. Dia juga bilang orang tua ada utang tapi nggak usah khawatir, aku nggak akan ngerepotin kamu kayak gitu-gitu. Jadi komunikasi itu udah terjadi di level 1.
Dan ini buat kami ya di usia 20-an sebenarnya sudah bisa ya kita capai. Teman-teman juga sudah bisa capai sebenarnya. Jadi siapa yang sudah capai level 1 ini? Silakan angkat tangan. Oke, penasaran level 2-nya apa? Level 2-nya adalah self-sufficiency, bisa menopang diri sendiri. Ini definisinya, you've moved out of mom and dad and cover your expenses. Sudah keluar dari rumah orang tua dan bisa menopang diri sendiri, dalam artian biaya-biaya bulanan tuh kalian bisa bayar sendiri. Tidak disubsidi lagi oleh orang tua ya. Betul, jadi ini kalau buat kami terjadi di tahun ketiga pernikahan kami, itu kurang lebih usia 27-28 tahun. Kami memang di awal pernikahan itu tinggal di Pondok Mertua Indah, tinggal bersama mertua, kadang-kadang di rumah mamanya Klau dan di rumah mamaku, pindah-pindah seminggu-seminggu gitu ya. Biar adil Karena orang tua masih kepengen deket sama anaknya gitu. Jadi tapi kami sudah, karena tadi ya di poin 1 clarity-nya udah ada, udah punya plan untuk keluar dari rumah orang tua, dan sebenarnya udah self-sufficient juga ya, udah mengcover kebutuhan kami sehari-hari dengan gaji kami sendiri. Tapi ya memang belum keluar aja dari rumah orang tua gitu, karena kami merasa daripada kami sewa kontrak, mendingan kami tabung aja uangnya untuk jadikan DP untuk beli rumah yang sekarang ini gitu. Siapa yang sudah di level 2 silahkan angkat tangan. Jadi yang sudah tidak terima uang jajan dari orang tua, sudah tidak disubsidi, dan sudah tinggal di tempat sendiri ya. Maksudnya ini nggak berarti kalian udah harus punya rumah loh ya. Kadang-kadang ada yang udah ngekos gitu atau yang udah ngontrak, itu kan hitungannya sebenarnya udah move out ya dari rumah orang tua gitu. Betul. Jadi siapa tahu bahkan mungkin ada di sini yang lebih muda dari kami yang sudah mencapai level 2 gitu. Karena kami tadi mencapainya di usia sekitar 28 tahun ya. Yang level 3 adalah breathing room. Nah, kamu dibilang di sini you're saving some money and no longer living paycheck to paycheck. Jadi paycheck to paycheck maksudnya apa? Tiap bulan gajinya habis, nggak ada sisa, nggak ada yang ditabung. Nah, kalau kalian sudah mulai punya savings, kalau kalian sudah mulai bisa menabung, sudah dikelola nih pengeluaran bulanannya, sehingga saya bisa sehingga saya tidak lagi menderita sindrom tanggal tua gitu ya. Udah ada sisanya, udah tahu gitu kemana uang saya mengalir dan ada yang ditabung. Nah, ini namanya level 3 breathing room. Gimana buat kami ini sebenarnya juga antara 25 sampai 27 ya nggak sih? Tapi begitu beli rumah langsung habis gitu ya tabungannya ya. Itu mungkin yang terjadi ya. Jadi kayak siklus sih kalau buat kami. Jadi pada saat kami mulai 25 ke 27 itu tabungan mulai tebal lagi. Mungkin mundur sebelum itu pas menikah kan. Pas menikah kan kita nabung sendiri, 23, tabungan mulai tebal ya. Berasa gitu ya. Habis nol, dipakai pada saat menikah gitu. Pada saat bikin pesta pernikahan dari nol lagi. Habis itu nabung lagi untuk beli rumah di umur 28. Kebeli rumahnya, habis lagi uangnya gitu. Jadi ini sebenarnya kayak siklus sih kalau buat kami ya. Gimana kok? Iya, seperti ombak gitu ya. Pas udah nabung, habis itu kepake gitu kan, nabung kepake. Karena memang masih belum punya ya, belum settle gitu. Bahwa kita nih sudah sampai nih di ideal life, hidup ideal yang kita inginkan gitu. Iya, masih tahap membangun lah ya gitu ya. Iya, teman-teman di sini siapa yang kalau tiap tanggal tua udah nggak khawatir lagi, boleh angkat tangan nih. Jadi udah pas gitu ya. Iya, udah pas, udah cukup, udah diatur-atur dan bahkan udah bisa nabung gitu ya. Jadi nggak mepet-mepet tiap tanggal tua makan nasi sama garam aja gitu. Berarti kalian tuh sebenarnya sudah di level 3. Financial independence level 3. Nah, level 4 apa? Level 4 ini stability. Dibilang you have no bad debt and 6 months worth of expenses for emergencies. Bad debts di sini maksudnya apa? Kalian nggak punya tunggakan utang, artinya hutang yang kalian nggak bisa bayar gitu ya, nggak dibiarin aja berbunga tiap bulannya. Itu bahaya ya, segera dilunasi kalau masih ada. Dan 6 months worth of expenses ya, ini dana darurat ya sebenarnya ya. Jadi dari tabungan kalian tadi yang ada breathing room tadi, lama-lama terkumpul banyak gitu kan. Dan setelah banyak, tidak terasa 6 bulan biaya hidup sudah terkumpul nih gitu. Nah, berarti kalian sudah punya yang namanya level 4, itu level stability. Ini buat kami juga ini di usia 30-an kali ya. Iya, mungkin di usia 30-an ya. Iya, setelah rumahnya jadi kan kami membangun rumah di usia 28-29 gitu ya. Ya setahun setelah itu mulai stabil ya, karena kan udah mulai beres. Terus walaupun masih ada
KPR, walaupun masih ada KPR, tapi puji Tuhan nggak pernah nunggak sih ya, selalu pembayaran tepat waktu dan udah ada dana darurat untuk monthly expenses 6 bulan ke depan. Nah di sini siapa di antara kalian yang mungkin juga udah mencapai level 4 ini, jadi tidak ada tunggakan utang, ya walaupun kalau misalkan masih ada KPR atau masih ada kredit bermotor dan lainnya itu wajar, yang penting tidak ditunggak gitu ya, maksudnya teratur bisa dibayar tiap bulan dan sudah ada dana darurat untuk 6 bulan ke depan. Oke, itu level 4. Sekarang kita masuk level 5 yaitu level flexibility. Flexibility ini bukan sering yoga jadi fleksibel ya, tapi maksudnya penjelasannya di sini you have at least 2 years of expenses saved. You could take a year of work. Kamu paling enggak dana daruratmu sudah mencapai 24 bulan. Pengeluaran 24 bulan. Di sini dikatakan kalau sudah sampai level 5 ini kamu boleh coba-coba nih, mau sabbatical, mau setahun off, nggak kerja dulu, ini bisa dilakukan di sini. Nah, di sini penting sekali dan kami sering tekankan ya, pentingnya kita ngatur biaya hidup itu ke sini gitu, flexibility. Karena it's simply mathematics. Semakin besar biaya hidup kalian per bulan, maka ngumpulin biaya hidup 2 tahun itu makin lama juga, makin susah gitu. Untuk teman-teman yang biaya hidup per bulannya 20 juta, 30 juta per bulan, ya dikali 24 itu kan besar gitu ya, ratusan juta. Tapi kalau teman-teman biaya hidupnya bisa ditekan ya 5 juta saja, 10 juta saja, tentu lebih paket ekonomis juga gitu untuk ngumpulin dana daruratnya lebih cepat. Jadi ini flexibility yang diciptakan oleh kemauan kita untuk menekan gaya hidup, kemauan kita untuk ya udah menekan gengsi, merasa cukup dengan hidup gitu ya. Kami nggak bosan-bosan ngomongin ini, tapi buat kami ya penting karena satu sisi betul harus meningkatkan income gitu ya, satu sisi betul harus usaha dan segala macam. Tapi kalau kita nggak belajar hemat, kalau kita nggak belajar atur keuangan, mau uang ratusan juta pun habis-habis aja gitu. Jadi ini ilmu yang menurut kami sangat di pandang sebelah mata satu, dan ya penting banget untuk mencapai nomor 5 ini gitu. Ya betul, seperti kata Sam tadi, misalkan ada 2 orang lah katakanlah si A dan B, sama-sama gajinya 100 juta. Tapi si A itu ya pengeluaran bulanannya juga 100 juta gitu. Jadi bisa dibilang habis gitu kan. Sama-sama loh ya 100 juta. Terus si B ini sama pendapatannya 100 juta, cuman dia bisa atur hidup hemat. Misalkan 20 juta sebulan, berarti kan setiap dia dapat gaji 1 bulan itu dia bisa menyisihkan 4 kali biaya hidup untuk kedepannya gitu kan. Jadi jadi flexibility ini bukan semata-mata tentang seberapa besar gaji kamu gitu, tapi seberapa banyak kamu bisa nabung dan seberapa rendah kamu bisa menekan pengeluaran bulanan kamu. Dan kebiasaan hidup seperti ini sebenarnya yang sudah kami lakukan dari awal berkarir bahkan ya. Udah sering sharing gitu bahwa kami sebenarnya sudah mencapai level manager itu dari sebelum umur 30 kami berdua. Tapi gaya hidupnya itu benar-benar hampir nggak ada perubahan gitu ya dengan waktu fresh grad. Maksudnya hampir tiap hari juga masih naik busway ke kantor, atau dulu masih naik Grab berdua pas kantornya sempet satu komplek ya. Kita nggak pernah satu kantor, di awal banget pernah, setelah itu selalu beda kantor tapi pernah satu komplek gitu ya. Terus juga untuk makan selalu bawa bekal, untuk spending Sabtu Minggu itu selalu kami budgetin gitu ya. Jadi ingat banget nih zaman-zaman 10 mungkin sampai 5 tahun lalu, zaman-zaman sebelum ada Hana lah ya. Itu kita budgetin kalau mau jajan weekend itu cuman 300.000 ya, makan di luar. Cuman 1 kali. Jadi misalkan kalau hari Sabtu udah pergi makan keluar habis 300.000, hari Minggunya itu kita akan makan di rumah gitu ya, masak atau ya kita beli yang murah-murah aja. Ingat makan di rumah. Zaman-zaman Groupon tuh kita berburu kupon. Iya, coba-coba. Kadang-kadang restorannya zong gitu. demi harga murah. Demi gitu. harga murah. Masuk restoran yang baru buka di mana gitu, Serpong ujung sana. Demi ngejar 300.000 budgeting tadi gitu. Tapi ya
sekarang kita bisa ketawa gitu yang lihat itu dulu, tapi pas jalan ini ampun gini amat hidup gua. Iya, ya itu terus terang berat gitu buat Sam, karena buat Sam prinsipnya ini gua kerja udah keras ya, udah capek, kenapa kok gua nggak bisa menikmati hasil kerja keras gue secara instan gitu, maksudnya secara instan tuh pulang kerja atau tiap weekend gitu kan. Ya ini makanya kita sering sebagai pasangan, iya kita sebenarnya. Dan terus terang sering berantem gitu kan di awal-awal penyesuaian itu gitu, karena kalau menurut saya ya kita harus nabung gitu ya, nggak bisa semuanya dihabisin makan weekend, nggak bisa semuanya pulang kantor terus kita happy karena ya kita banyak nih yang mau dicapai gitu, kita mau beli rumah kan, terus kita juga waktu itu mau punya mobil, kita mau ada stabilitas gitu ya, mau ada tabungan gitu, mau ada dana darurat dan sebagainya. Itu lebih dari saya terus terang ya, mungkin karena background saya juga ya tadi itu ya sandwich generation gitu, saya tumbuh melihat orang tua saya nggak punya tabungan sama sekali, yang benar-benar deg-degan dari bulan ke bulan, bisa nggak ada penghasilan, nggak ada tabungan, jadi saya nggak mau hidup seperti itu lagi gitu. Jadi benar-benar saya yang lebih lebih disiplin, lebih strict gitu. Kadang-kadang Sam sampai nggak bisa tahan, itu ada ya saat-saatnya kayak aduh hidup gue susah banget gitu kan, padahal gue udah manajer, padahal gaji gue sekian, kok gue harus makannya gue period gitu. Itu ada gitu ya saat-saat seperti itu. Ya udah, tapi anyway. Tapi ya di sisi lain juga maksudnya ini proses kalibrasi kan. Kalibrasi itu namanya dua belah pihak menyesuaikan gitu. Cloud juga dalam banyak momen menyadari bahwa ya jangan keterlaluan juga gitu, kerja hidup frugal tapi sama sekali tidak bisa menikmati hidup. Banyak juga contoh-contohnya, sehingga akhirnya ya yang baru-baru ini dilakukan gitu ya, di ruang ini kita pasang AC gitu. Tadinya kita nggak punya uang, budget kita terbatas gitu pada saat bangun rumah gitu, nggak apa-apa bikin rumah terbuka, tapi setelah 5 tahun loh ya, kita tahun, punya rumah tinggal ini 5 tahun. Berapa kali kita hosting acara di sini, ulang tahun anak, acara Natal, Imlek segala macam. Lihat tamu pada keringetan, gobios gitu ya. Udah, ya AC mungkin bolehlah jadi sesuatu yang kita pasang. Jadi ini juga aku belajar gitu ya, belajar berhemat, belajar lebih punya perspektif jangka panjang gitu. Uang itu nggak cuma sekarang. Kalau pun di sisi lain dia juga belajar untuk punya seni menikmati hidup gitu dalam hal-hal kecil dan besar gitu yang kita bisa sepakati bareng-bareng kayak gitu. Iya. Intinya sih kami berdua banyak belajar tentang menunda kesenangan. Jadi bukan tidak bersenang-senang sama sekali gitu ya, tapi kita belajar bikin prioritas dan apa yang bisa kita tunda ya kita tunda. Tadi contohnya misalkan ya punya anak, atau bahkan dalam soal membangun rumah. Rumah ini kita bangun 5 tahun lalu gitu ya, dan kalau dilihat perjalanannya gitu itu lumayan banyak, pelan-pelan kita tambahin hordeng yang tidak tembus cahaya, terus tadi seperti saya bilang akhirnya kita ada AC di ruang tamu dan sebagainya gitu. Jadi ya kita belajar waktu bangun rumah ini, ya kita tahu budgetnya terbatas, kami tahu budgetnya terbatas, nggak bisa afford semuanya, jadi ya udah yang prinsip-prinsipnya, yang penting kamar tidurnya ada AC-nya dulu, yang penting ada dapurnya jalan dulu gitu ya, ya pelan-pelan baru buat lebih nyaman gitu ya, karena memang sekarang udah ada kebutuhannya juga sih ya, maksudnya kalau dulu kan apalagi sebelum ada Hana ya kita ngantor gitu ya, jarang di rumah. Sekarang kan Samnya juga lagi-lagi kerjanya di rumah, terus sekarang juga udah ada Hana, dan Hana juga ya sering main di ruang tamu ini gitu, jadi ya rasanya udah saat yang tepat kali ya untuk kita upgrade gitu. Ya kembali lagi kita ngomongin ke financial independence yang flexibility tadi ya, kita tadi sampai level berapa sih? Sampai level 5 flexibility, yaitu kalau kita ngomongin 2 years kita udah nabung sampai 2 years of monthly expenses, itu kita sebenarnya mungkin udah capai di usia 32, 33 gitu ya. Iya. Bagaimana dengan teman-teman? Boleh angkat tangan yang sudah di level 5 ini ya. Iya. Nah, selanjutnya ini level financial independence. Jadi level 6. Nah, ini level yang sering orang bilang 4% rule, 300 kali gaji sudah terkumpul di sini gitu. Nah, ini adalah level yang banyak dibicarakan kalau kita ngomong soal FIRE, financial independence, retire early. Jadi di sini definisinya Grand Sabatier, you can live off the income your investment generate. Jadi income kalian tidak lagi dari income aktif, tapi dari income pasif kalian gitu. Jadi sebenarnya juga kalau teman-teman
lihat sudut pandang lain kayak oh saya punya warung gitu atau saya punya kos-kosan, saya udah bisa hidup passive income dari sana. Itu sebenarnya sudah financial independence juga gitu. Cuman memang frameworknya Grand Sabatier dan teman-teman FIRE biasanya selalu kiblatnya ke saving gitu. Savingnya udah berapa? Udah 300 kali gaji atau belum gitu. Nah kalau untuk kami memang pakemnya ke FIRE movement. Jadi kami pun menghitungnya sama 300 kali gaji. Nah ini kami sudah capai di usia 34 tahun ini. Tahun lalu, akhir tahun lalu kami sudah capai gitu. Nah terkait ini teman-teman bisa baca-baca lebih lanjut tentang 4% rule, bisa pahami lebih lanjut karena hitung-hitungannya udah banyak banget literatur yang bisa teman-teman akses baca. Tapi kembali lagi semuanya balik lagi ke seberapa ingin kalian mencapai ini gitu ya, karena ini buat beberapa orang penting banget, buat kalian penting banget, buat beberapa orang nggak penting-penting amat ya, gue pengen enjoy life gitu ya, it's okay gitu ya, kembali lagi ke kebutuhan dan selera masing-masing. Yang penting nggak nyusahin orang lain. Yang penting nggak nyusahin orang lain, balik lagi. Tapi kalau mau mencapai ke sini ya memang ada pengorbanan yang harus dilakukan gitu, dan kami udah cerita tadi dari level 1 sampai 5 apa aja yang kami lakukan. Again sekali lagi bukan ini naruh kita di atas panggung dan lebih bagus dari kalian semua, enggak, tapi kita sharing bahwa ya sebagai karyawan kita juga bisa, kami pun bisa gitu sampai di sini, dari mengatur gaya hidup, dari mengejar karir, dari memaksimalkan income dari kantor, nggak usaha-usaha di kanan kiri gitu ya, itu bisa gitu, itu bisa dicapai oleh kami dan tapi kalian juga bisa mencapai. Tapi tentunya ya tadi itu ya butuh proses. Kalau di kami butuh proses kurang lebih 10 tahun, lebih dari 10 tahun, dan butuh konsistensi gitu ya, bahwa harus disiplin menabung, disiplin hidup hemat itu harus gitu ya. Karena uang itu bukannya tidak terbatas gitu ya. Maksudnya mau kamu sultan pun kalau kamu spendingnya nggak kamu atur-atur, suatu hari pasti habis, pasti gitu. Jadi ini bukan cerita tentang seberapa banyak uang yang sudah kamu punya gitu, tapi seberapa kamu bisa mengaturnya dengan baik gitu. Betul. Yang dicukup-cukupin dengan baik gitu. Betul banget. Dan yang pastinya tadi juga ada sisi untuk fokus kejar karir, karena ya tidak bisa dipungkiri kalau misalkan udah sehemat-hematnya tapi memang income-nya masih segitu-gitu aja, jadi nggak ada yang bisa ditabung, ya berarti kan memang harus perbesar income gitu. Jadi itu sih yang harus diperhatikan ya. Jadi income-nya juga diperbesar. Maksudnya kalau kamu berkarir, kalau kamu di corporate ya benar-benar berkarir sebaik-baiknya. Kalau udah mandek di perusahaan kamu yang lama mungkin bisa seperti Sam, pindah, nanti dibuka-buka lagi tips-tips nulis CV, tips-tips interview dari Sam. Tapi yang paling penting dari itu adalah gimana konsistensi dan disiplin hidup hematnya gitu. Yang terakhir, tingkat yang menurut kami boleh-boleh enggak untuk dicapai, ini abundant wealth. Jadi di sini definisinya money isn't a concern, you have more than you'll ever need. Iya, jadi kalau misalkan financial independence kan yang 4% lo kurang lebih 300 kali ya pengeluaran bulanan. Ya mungkin ini kira-kira 3.000 kali gitu kan. Ya, tapi sebanyak apa itu uangnya gitu ya. Tapi makanya ini kan uang itu is a funny game gitu ya. Money is a good servant but is an evil master. Jadi kalau misalkan kita ngerasa cukup-cukup aja kok gue gitu hidup dengan 5 juta sebulan, gaji gue bisa 100 juta terus semuanya gue tabung, ya itu kan it gives you a whole new perspective gitu, bahwa ya menurut si A ini yang pengeluarannya cuma 5 juta dengan gaji 100 juta dia udah abundant wealth mungkin ya. Tapi kalau kamu ya tadi itu kamu pendapatnya 100 juta tapi kamu juga pengeluaran 100 juta dan kamu nabungnya 0, ya you are probably not even on the step 1 gitu ya. Jadi financial independence is really not about your income gitu ya, but it's really about how you manage your life and your expenses. Betul. Jadi abundant wealth ini pun perspektif ya, dan subjektif sekali tergantung dari berapa yang kita habiskan tiap bulannya. Oke. Siapa yang sudah di sini? Ya. Iya. Boleh angkat tangan. Iya.
menarik ya, makanya uang itu kan lebih ke perspektif merasa cukup gitu, merasa kaya gitu ya. Kalau kamu bisa merasa cukup, nikmat banget hidup cuma 5 juta sebulan, wah itu benar-benar it's a blessing gitu ya. Mungkin ada kayak benchmark awalnya gitu loh, kayak ini kayak mungkin upah minimum regional gitu ya, upah minimum provinsi itu mungkin jadi benchmark awal gitu. Kalau udah di bawah itu banget ya susah luar biasa gitu ya. Tapi setelah mencapai titik cukup ke atas itu sebenarnya variatif ya. Ada orang yang bisa hidup dengan 5 juta sebulan, ada yang 50 juta sebulan juga nggak cukup. Jadi semakin dan ini nggak akan berhenti. Kan suka ada yang bilang gitu kan, gimana ngatur keuangan, ya yang penting punya uangnya dulu, ntar mah gampang. Nggak gampang loh gitu. Sudah punya uang, sudah punya banyak uang, justru nanti makin bingung karena gila nih uang gue mau diapain lagi ya gitu. Atau misalkan dengan kita punya opsi untuk saya bisa sih bayar sekolah paling mahal di Jakarta saat ini misalkan gitu ya, tapi does it serve good purpose? Does it serve any purpose for the family, for the child gitu, untuk masuk ke sekolah yang paling mahal itu, atau ya just because gue mampu bayar gitu kan. Jadi itu juga susah gitu. It's another level of problem that you have once you have money gitu. Jadi sebenarnya ya teman-teman kita yang mungkin abundant wealth ini gitu ya, yang makmur luar biasa, 7 turunan gak habis-habis ini uangnya gitu ya, masalahnya juga ada gitu. Dan masalah pola pikir itu ya juga sebenarnya sesuatu yang kita bisa tackle dari level keuangan di tingkat manapun gitu. Balik lagi menurut kami financial independence, rasa cukup, rasa makmur, rasa hidup penuh berkat gitu ya, itu benar-benar balik lagi ke pola pikir gitu. Karena kamu bisa punya gaji berapapun, bisa punya uang berapapun, bisa aja kamu ngerasa nggak pernah cukup dan ngerasa nggak abundant gitu ya, ngerasa nggak penuh gitu, itu mungkin aja gitu ya. Udah dapat rumah yang 100 meter persegi, pengen yang 200 meter, ntar 200 meter 1000 meter, 2000 meter, terus pengen rumahnya nanti ada di LA, ada di planet mana gitu sih. Maksudnya it's unending gitu ya. Kalau misalkan kita ikutin yang kayak gitu-gitu emang gak beres-beres gitu ya. Sama, maksudnya udah tas udah memang merek Charles & Kit kemarin gitu ya. Terus ada kurang maunya Michael Kors kurang, maunya Fendi kurang, mau Chanel mau Hermes. Jadi it's never ending gitu. Kalau misalkan kita nyarinya yang definisi merasa cukup gitu ya dari materi gitu ya, akan selalu ada yang lebih mahal, selalu ada yang lebih besar, lebih baru, lebih fantastis gitu. Jadi ya bukan dari situ ukurnya gitu ya. Jadi karena ukurnya itu harus kembali lagi ke internal. Saya cukupnya itu di mana gitu. Karena tadi kembali lagi yang nomor 7 abundant wealth, bisa jadi bentuknya abundant wealth itu mungkin ada yang kayak raja minyak gitu ya, kayak sultan. Di sisi lain, ekstrem sisi lain ada juga loh mungkin yang bentuknya itu kayak ya udah dia hidupnya di farm gitu ya, dia punya farm sendiri, dia punya rumah kecil, dia kerjanya mungkin IT atau apa gitu ya, tapi side jobnya, tapi dia cukup banget gitu loh. Dia bisa cukup dengan hidup yang sangat-sangat sederhana dan merasa abundant. Itu pun ada yang kayak gitu. Jadi makanya balik lagi ke masing-masing ya, rasa cukup ini. Jadi itu tadi guys, 7 level financial independence versi Grand Sabatier. Bagaimana kalian ada di level mana? Kaget atau sesuai prediksi saya sudah perkirakan saya ada di level ini gitu ya. Boleh share juga di comment box di bawah. Oke, thank you so much for watching. Buat kalian yang punya ide untuk topik-topik selanjutnya, boleh juga share ke komen di bawah buat kami. Thank you udah selalu support channel ini sampai hari ini. Take care and see you next week. Bye-bye.